Aturan baru BPJS Jaminan Hari Tua telah ditetapkan oleh pemerintah, di mana pekerja hanya bisa mencairkan dana JHT apabila pekerja berusia 56 tahun, menderita cacat total permanen atau meninggal dunia. Lalu bagaimana tata cara mengklaim dana JHT? Mari simak penjelasannya bersama jurnalis Dina Gurning dan juru kamera Ridwan Hakiki berikut ini. Dilansir dari laman BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Jaminan Hari Tua atau BPJS JHT merupakan program perlindungan bagi pekerja yang sudah memasuki usia pensiun atau 56 tahun, pekerja yang menderita cacat total secara permanen, dan juga pekerja yang telah meninggal dunia. Sedangkan dana BPJS JHT ini sumbernya merupakan akumulasi iuran dari pendapatan pekerja terkait yakni sebesar 2% per bulannya dan juga sebesar 3,7% dari perusahaan. Lantas, mengapa para pekerja harus menunggu selama hingga 56 tahun usianya untuk mencairkan dana JHT sebanyak 100%? Berikut penjelasan dari Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauzia. Sesuai namanya, program JHT adalah merupakan usaha kita semua untuk menyiapkan agar para pekerja kita di hari tuanya, di saat sudah tidak bekerja, mereka masih dapat melanjutkan kehidupannya dengan baik. Lalu bagaimana skema investasi BPJS Jaminan Hari Tua? 65% dana jaminan hari tua diinvestasikan ke obligasi dan surat berharga, yang 92%-nya merupakan surat utang negara. Selanjutnya, 15% dimasukkan ke deposito, yang 97%-nya merupakan bagian dari himpunan bank negara atau bank pembangunan daerah. Lalu 12,5%-nya dimasukkan ke saham yang didominasi oleh saham blue chip yang merupakan bagian dari indeks LQ45. Kemudian 7% ini dimasukkan ke reksadana yang masih sama didominasi oleh saham blue chip yang merupakan bagian dari indeks LQ45. Yang terakhir sisanya 0,5% dimasukkan ke properti dengan skema penyertaan langsung. Jadi bisa dikatakan portofolio investasi jaminan hari tua aman dan liquid. Sepanjang tahun 2021 lalu, hasil investasi dari BPJS Jaminan Hari Tua mencapai 24 triliun rupiah. Adapun sepanjang tahun 2021, hasil iuran dari Jaminan Hari Tua, yakni merupakan potongan dari pendapatan para pekerja, mencapai 54 triliun rupiah, dan pembayaran klaim sepanjang tahun 2021 mencapai 37 triliun rupiah yang sebagian besar ditutup dari hasil investasi pembayaran klaim. Peraturan yang baru, yakni yang tertuang pada Permenaker nomor 2 tahun 2022 mengatur bahwa pekerja hanya bisa mencairkan dana JHT sebesar 100% apabila sudah berusia 56 tahun. Tapi aturan ini baru berlaku mulai Mei 2022 mendatang. Jadi kalau Anda memiliki akun JHT yang sudah bisa diklaim dan berniat untuk mencairkannya, maka sekarang adalah waktu yang tepat untuk mempersiapkan dokumen-dokumennya. Kemudian dokumen apa saja sih yang diperlukan untuk mengklaim dana jaminan hari tua? Dokumen yang pertama adalah kartu kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan yang bisa dilihat di aplikasi maupun website. Kemudian yang kedua dokumen identitas diri atau KTP. Selanjutnya dokumen buku tabungan yang berupa halaman pertama yang berisi informasi mengenai nomor rekening yang masih aktif. Selanjutnya adalah dokumen kartu keluarga. Dan selanjutnya dokumen paklaring atau surat keterangan pernah bekerja di perusahaan, dan juga form pengajuan klaim jaminan hari tua atau form F5 yang sudah diisi, dan yang terakhir adalah NPWP bagi peserta BPJS jaminan hari tua yang memiliki saldo lebih dari 50 juta rupiah. Nah, kalau semua dokumen sudah dipersiapkan, maka ada dua cara untuk mengklaim dana JHT. Yang pertama secara online dan yang kedua secara offline. Secara online dulu, langkah pertama adalah mengunjungi website laman asik.bpjsketenagakerjaan.go.id, kemudian mengikuti langkah-langkah sesuai dengan laman tersebut. Langkah yang pertama adalah mengisi data diri, mulai dari nama lengkap, kemudian NIK, nomor kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, dan data lainnya sesuai dengan kolom yang tersedia. Kemudian langkah selanjutnya adalah mengunduh semua dokumen yang sudah ditetapkan sebagai syarat, dan yang terakhir adalah mengunduh foto terkini.
Kalau semua syarat ini sudah dilakukan, maka petugas BPJS akan menentukan jadwal untuk melakukan wawancara verifikasi data secara virtual. Kalau wawancara sudah dilakukan, maka pekerja tinggal mengikuti aturan atau arahan dari petugas BPJS tersebut. Dan kalau memang sudah dianggap lulus dari wawancara verifikasi, maka pekerja tinggal menunggu dana JHT cair ke rekening yang sudah didaftarkan. Selamat siang Ibu. Terima kasih Pak. Nah kalau secara offline ini klaimnya tinggal datang ke cabang-cabang terdekat, nanti oleh petugas kita langsung diarahkan untuk mengisi formulir tertulis yang ada di sini. Ini saya langsung tunjukkan. Formulirnya jangan sampai salah karena ada beberapa jenis jaminan yang akan kita klaim kali ini adalah jaminan hari tua JHT. Ini formulirnya sudah ada dokumen-dokumen yang harus dibawa secara asli untuk wawancara verifikasi. Sekarang kita isi dulu formulir tertulisnya. Terima kasih ya Mbak. Itu tadi tahap-tahap bagaimana cara mengklaim atau mencairkan dana BPJS JHT dengan cara offline atau langsung datang ke cabang-cabang terdekat. Cukup jelas, cukup singkat, tinggal bawa dokumen-dokumen yang diperlukan, kemudian langsung datang wawancara. Kalau sudah terverifikasi, tinggal tunggu dananya cair sesuai dengan rekening yang didaftarkan. Ina Gurning, Ridwan Hakiki, CNBC Indonesia.